Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 2J Teknik Konversi Energi 2019 akan menjelaskan beberapa pengaplikasian dari materi gelombang bunyi di video ini. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu aplikasi gelombang bunyi, yakni ultrasonografi. Dapat kita lihat pada gambar tersebut yang merupakan komponen perangkat USG. Dalam komponen perangkat ini, ada beberapa komponen utama. Yang pertama yakni pulser, yang merupakan alat yang berfungsi sebagai penghasil tegangan untuk perangsang kristal pada transducer dan membangkitkan puls ultrasound. Yang kedua ada transducer, yang berfungsi sebagai transmitter dan receiver. Transmitternya mengubah energi listrik menjadi energi mekanik yang berupa getaran, suara berfrekuensi tinggi. Sementara receivernya merubah energi mekanik menjadi energi listrik. Lalu ada tabung sinar katoda, yang merupakan alat untuk menampilkan gambar ultrasound. Pada tabung ini terdapat tabung hampa udara yang memiliki beda potensial yang tinggi antara anoda dan katoda. Lalu ada printer, yang merupakan alat untuk mendokumentasikan gambaran yang ditampilkan oleh tabung sinar katoda. Yang terakhir ada display, yang merupakan alat peraga hasil gambaran scanning pada TV monitor. Untuk mengetahui prinsip kerjanya, kita simak video berikut yang saya ambil dari link ini. The heart of most ultrasound systems is a device called a transducer, which uses an array of piezoelectric crystals. Piezoelectric crystal vibrates when an electric signal is applied, producing high-frequency sound pressure waves, which we call ultrasound. More importantly, this type of crystal can also work in reverse. It can produce electrical signals when it detects high-frequency sound pressure waves. When a transducer directs ultrasound waves into the body, they pass right through the skin and into the internal anatomy. As the waves encounter tissues with different characteristics and densities, they produce echoes that reflect back to the piezoelectric crystal. This happens more than 1,000 times a second. Returning echoes are converted to electric signals, which a computer converts into points of brightness on the image, corresponding to the anatomic position and the strength of the reflecting echoes. A medical transducer contains a large array of crystals which allow it to make a series of image lines that, together, form a complete image frame, called a sonogram. In addition, all the crystals are repeatedly activated many times in such a way that a complete image frame is formed around 20 times per second, so that real-time motion is displayed in the ultrasound image. ronsen adalah tindakan menggunakan radiasi untuk mengambil gambar bagian dari dalam tubuh seseorang. Utamanya, ronsen digunakan untuk mendiagnosa masalah kesehatan dan yang lainnya untuk pemantauan kondisi kesehatan yang ada. Ronsen memiliki dua buah elektroda yaitu anoda dan katoda yang ditempatkan di sebuah tabung kaca dalam keadaan vakum. Arus listrik yang ada pada mesin pemancar sinar ronsen bergerak melewati filamen katoda sehingga filamen menjadi panas. Konsekuensinya, elektron-elektron akan terpancar dari permukaan filamen tersebut. Sedangkan, anoda yang bermuatan positif akan menarik elektron tersebut untuk membentuk berkas-berkas elektron dari katoda ke anoda dalam tabung. Katoda dan anoda akan diberi potensial yang sangat besar sehingga berkas elektron mengalir dalam tabung dengan energi yang sangat tinggi. Ketika elektron berenergi tinggi ini bertumbukan dengan atom tungsten di anoda, sebuah elektron yang berada pada orbit yang relatif lebih rendah daripada atom tungsten tersebut akan terlempar meninggalkan tempatnya. Peristiwa tumbukan yang sangat kuat dalam proses pembuatan sinar ronsen akan membuat energi panas. Mesin ronsen memiliki sebuah motor yang berfungsi untuk memutar anoda. Motor inilah yang mencegah pelelehan yang terjadi pada anoda akibat panas tersebut. Sinar X bekerja dengan memindahkan radiasi frekuensi tinggi ke seluruh tubuh. Sinyal kemudian ditangkap pada gambar dengan bagian-bagian tubuh yang berbeda, jadi terlihat karena perbedaan warna pada gambar. Kali ini saya akan membahas pengaplikasian materi gelombang bunyi yaitu autofocus pada kamera, autofocus on the camera atau fokus otomatis pada kamera. Autofocus atau biasa disingkat AF adalah sebuah modul yang terdiri dari sensor, sistem kontrol, dan motor elektrik yang berfungsi melakukan focusing pada area tertentu pada gambar. Sistem autofocus bergantung pada satu atau lebih sensor untuk menentukan fokus yang tepat.
Jadi kata kuncinya itu sistem autofocus bergantung pada satu atau lebih sensor ya teman-teman. Kemudian hasil dari sistem autofocus ini akan digunakan oleh kamera untuk mengatur motor mekanik yang dapat merubah fokus optik pada lensa. Jadi ketika kita lagi focusing pada kamera teman-teman, pasti selalu ada bunyi mesin tinit, tinit. Nah, umumnya sih suara kayak gitu teman-teman, umumnya. Kemudian teman-teman, di sistem autofocus ini ada dua jenis, yaitu aktif sama pasif. Cuma dalam pengaplikasian gelombang bunyi hanya ada di aktif doang. Kalau di pasif tidak ada pengaplikasian gelombang bunyinya. Kemudian, sistem autofocus aktif mengukur jarak kamera ke objek secara terpisah dari sistem optik lensa dan menggunakan perhitungan untuk mengatur jarak fokus lensa. Sistem ini menggunakan media terpisah dari lensa, diantaranya dengan pantulan gelombang ultrasonik. Bisa dilihat teman-teman pada gambar. Gelombang yang merah ini dipancarkan dari kamera ke objek. Kemudian gelombang tersebut dipantulkan dari objek ke kamera. Jadi dari kamera ke objek, kemudian dipantulkan lagi dari objek ke kamera. Habis itu dihitung waktunya teman-teman berapa. Sistem autofocus ini banyak digunakan pada kamera pocket, di mana ketika kamera melakukan focusing, kamera akan memancarkan gelombang ultrasonik. Lalu gelombang tersebut akan sampai ke objek yang ingin difokuskan, lalu dipantulkan oleh objek kembali ke kamera. Jadi dari kamera ke objek ke kamera. Kemudian kamera lalu menghitung jarak objek berdasarkan lama pantulan yang terjadi. Oh ya teman-teman, sistem ini kayaknya sama persis kayak sonar atau radar deh. Bener nggak? Radar pesawat sama sonarnya kapal selam. Jadi untuk mengetahui kedalaman air. Iya bener. Sistem ini serupa dengan sistem, lihat di atas teman-teman. Sistem ini serupa dengan sistem sonar atau radar pada kapal selam dan pesawat. Jadi ya sama sistemnya. Jadi dari kamera ke objek, dari objek ke kamera, terus dihitung lama waktunya. Habis itu nanti tinggal si sistem autofocusnya itu tinggal menyesuaikan aja. Jadi kenapa adanya sistem autofocus ini teman-teman? Karena untuk mencegah blurnya pada foto. Dan ini adalah bentuk-bentuk kamera pocket teman-teman. Kok nggak ada kamera handphone? Nah, jadi teman-teman, autofocus ini pengaplikasiannya dalam gelombang bunyi ini yaitu ada pada kamera pocket. Jadi untuk kamera handphone itu sudah lebih canggih lagi. Bukan sudah lebih canggih sih, sudah lebih ada penemuan baru yang lebih simpel teman-teman. Yaitu ada yang pakai laser, ada yang pakai kontras dan lain sebagainya teman-teman. Jadi untuk pengaplikasian materi gelombang bunyi ini hanya ada di kamera pocket saja teman-teman yang saya tampilkan. Jadi untuk yang kamera handphone, terus kamera-kamera yang mungkin selain dari kamera pocket itu nggak termasuk pengaplikasian materi gelombang bunyi. 5 mahasiswa dari Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, menciptakan kacamata cerdas sebagai alat bantu bagi penyandang tunanetra yang diberi nama Kanetra. Kanetra yang berbasis sensor ultrasonik dan TPA81 ini berfungsi melakukan deteksi beragam benda yang berada dalam jalur gerak penyandang tunanetra. Ketika ada objek di hadapan Kanetra, maka sensor akan memberikan sinyal yang akan diubah menjadi buzzer atau suara yang akan ditangkap oleh pengguna. Dalam pengembangan risetnya, tim Kanetra juga menyematkan berbagai inovasi pada kacamata ini, mulai dari sensor jarak, sensor panas, hingga penggunaan GPS. Dengan GPS, Kanetra dapat mengetahui keberadaan penyandang tunanetra sehingga lokasi dan jalur yang ditempuh dapat diketahui. Jadi sebenarnya fungsinya bermacam-macam, tapi fungsi utama sebenarnya untuk membantu tunanetra dalam melakukan aktivitas sehari-hari, terutama ketika mereka melakukan perjalanan. Jadi di sini ada 3 jenis sensor. Yang pertama ada sensor ultrasonik yang berjumlah 3 dan sensor thermal. Dan di dalam sini ada sensor GPS. Sensor ultrasonik sendiri merupakan sensor yang digunakan untuk mendeteksi jarak halangan yang ada di depan para penyandang tunanetra.
Nah, yang di depan 2 ini untuk face to face. Kalau yang bagian ini untuk halangan yang berada di depan kaki para penyandang tunanetra. Jadi, kalau atas bawah ada halangan, kanetra ini akan mengeluarkan buzzer atau sumber suara yang berbunyi tit 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 seperti itu. Demikian pengaplikasian dari materi gelombang bunyi yang dapat kami sampaikan. Mohon dimaafkan bila ada kata-kata yang berkenan. Terima kasih. Dan semoga manfaat. Stay classy.